Shalom saudaraku, kita sampai pada hari ke-38 dalam 40 hari doa bersama. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, diambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Saudara dapat membacanya di Alkitab saudara, dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bersama. Bapa, terima kasih. Kami sungguh memuji Engkau karena Roh Kudus hidup di dalam batin kami. Roh Kudus mendiami tubuh kami yang fana ini, diam di dalam roh kami, terus berdoa untuk kami, terus memberitahu kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan membahas tentang pribadi-Mu. Berkatilah kebenaran ini dan buatlah kami mengerti lebih jelas lagi sehingga kami mengikuti apa yang Engkau tuntunkan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Ya, dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita temui orang Kristen yang perilaku hidupnya tidak bedanya dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Perbuatan kecemaran sangat banyak menghiasi kehidupan mereka. Diri kita sendiri pun seringkali berhadapan dengan situasi yang sama atau setidaknya hampir sama dengan itu. Sekalipun kita sudah lama menjadi orang Kristen dan melakukan kewajiban orang Kristen pada umumnya, seperti beribadah di gereja, berdoa, baca Alkitab, melayani, dan sebagainya. Namun perilaku yang cemar atau yang Rasul Paulus istilahkan dengan perbuatan daging dalam ayat 19-21 masih sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada kalanya kita sampai merasa frustrasi dan gagal karena sulitnya melawan dan menolak perbuatan daging tersebut. Kondisi seperti di atas pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari suatu kehidupan Kristen yang tidak sepenuhnya menyerahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kita masih merasa dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menolak dan melawan perbuatan daging tersebut, maka hasil akhirnya sudah dapat dipastikan kita akan gagal. Hanya kuasa Allah sendiri melalui karya Roh Kudus yang dapat membuat kita menang dalam melawan keinginan daging yang bekerja dalam diri kita. Jadi satu-satunya jalan agar hidup kita berada dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus adalah dengan membangun hubungan pribadi yang semakin kuat dengan Tuhan melalui kehidupan penyembahan pribadi, doa dan puasa, serta perenungan akan firman Tuhan yang semakin kuat atau dalam. Semakin kuat dan semakin dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka akan semakin besar kendali Roh Kudus atas keseluruhan hidup kita. Ketika kendali Roh Kudus semakin besar atau dominan dalam diri kita sebagai hasil dari hubungan pribadi yang semakin kuat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya perbuatan atau buah-buah roh ayat 22-23 akan lahir dari kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ditulis oleh hambanya KS. Kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa kita pada hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk penerjemahan Alkitab. Ada lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. 78 bahasa diantaranya sudah memiliki Alkitab Perjanjian Baru. Puji Tuhan. 104 versi bahasa sudah selesai diterjemahkan, namun masih ada 520 bahasa yang belum mempunyai terjemahan Alkitab. Doakan Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Kartidaya dan juga Misi CMA yang melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku di Papua. Yang kedua, kita mendoakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan GKII lewat YKPI dan KAMA. Salah satu bentuk pelayanan pemberdayaan masyarakat adalah menjalankan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Yang ketiga, kita berdoa untuk gereja lewat YKPI berencana mempersiapkan para relawan dilatih untuk menghadapi bencana alam. Dan GKII menjadi pelopor dalam kepedulian, dalam memelihara lingkungan dan hutan serta sungai. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mengangkat ya Tuhan penerjemahan Alkitab yang ada di negara kami. Ada lebih dari 700 bahasa di negara kami. 78 bahasa diantaranya sudah memiliki Alkitab Perjanjian Baru. Terima kasih Tuhan. 104 versi bahasa sudah selesai diterjemahkan, namun masih ada 520 bahasa yang belum mempunyai terjemahan Alkitab. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Kartidaya, demikian juga Misi CMA yang melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku di Papua. Hamba juga mengenal Yayasan Albata yang sudah mengerjakan terjemahan dan sedang terus mengerjakan terjemahan Perjanjian Lama.
Kami memohon berkat untuk setiap lembaga yang bekerja untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan GKII lewat YKPI dan KAMA. Salah satu bentuk pelayanan pemberdayaan masyarakat yang menjalankan program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Kami mohon Tuhan memberkati semua rencana yang dilakukan lewat yayasan ini. Kami berdoa juga Tuhan kiranya melalui YKPI yang berencana menyiapkan para relawan yang dilatih untuk menghadapi bencana alam, dan kiranya GKII dapat menjadi pelopor dalam kepedulian memelihara lingkungan dan hutan serta sungai dapat terwujud. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya doa ini berkenan kepadamu dan membawa kemuliaan bagi namamu. Kami memohon dan bersatu hati meminta Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Amin.